Puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita seringkali ada kata keberuntungan, kemudian kata untung, kemudian hoki dan kebetulan. Apakah Bapak Ibu ada yang sering mengucapkan kata-kata ini? Untung saya nggak ngalamin hal itu, atau beruntung hari ini seperti ini. Oh, ada juga yang kebalikannya. Saya belum beruntung hari ini bla 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 bla. Kemudian ada juga yang wah, hoki ya, atau dapat hoki ya. Apakah keberuntungan, kata untung, hoki dan kebetulan itu memang disetting oleh Tuhan atau itu disetting oleh kita sendiri, Saudara? Apakah itu campur tangan Tuhan? Ataukah itu memang keadaan kondisi kita yang akhirnya kita bisa mengalami hal itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama membaca nats ayat dalam kitab Ester, ya, pasal 6 ayat 1 sampai 10. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk membaca sama-sama ya. Kita buka kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai 10. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Bagenda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, Itulah Haman, ia berdiri di pelataran. maka titah raja. Suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? kata Haman dalam hatinya, Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? oleh karena itu jawab Haman kepada raja, Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja. Orang-orang bangsawan.
Lalu, hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian, hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman. Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu. Dan lakukanlah demikian kepada Mordekhai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami rindu diberkati dalam pembacaan firman Tuhan. Tuhan tolong Engkau menguasai situasi kami pagi ini. Engkau membawa sebuah pemikiran bagaimana Engkau memiliki andil besar dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, kami bawa untuk mengkonsentrasi apa yang kami terima dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kuasai suasana ibadah kami, roh Tuhan beracara, Engkau memberkati setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, di dalam kitab Ester ini ada beberapa tokoh. Saudara, ada Raja Ahasiweros. Ahasiweros ini memiliki kekuasaan yang besar, bentangan wilayah yang dikuasai oleh Ahasiweros ini kurang lebih 127 wilayah, saudara. Kalau sekarang mungkin bisa negara dan juga kabupaten kota, saudara ya, atau provinsi. Bentangan negaranya itu dari India sampai Ethiopia, saudara. Jadi cukup besar kekuasaan Ahasiweros. Saya menceritakan di sini ada juga orang nomor 2-nya Ahasiweros, yaitu Haman, saudara. Atau kalau saat ini kita sebut Perdana Menteri, saudara ya. Jadi kalau negara-negara kerajaan itu Perdana Menteri itu memiliki kekuasaan yang besar. Seperti negara tetangga Malaysia, Singapura, saudara ya. Kemudian Australia itu memiliki Perdana Menteri dan masih banyak negara lain. Kemudian ada Ester, saudara. Siapakah Ester ini? Ester adalah orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi ratu pengganti Ratu Wasti. Karena Ratu Wasti adalah Ratu Ahasiweros yang dicatatkan di dalam Ester pasal 1. Kemudian ada Mordekhai, saudara. Mordekhai ini adalah sepupu dari Ester. Orang yang dipersiapkan Tuhan juga untuk mengantarkan Ester menjadi ratu. Jadi saudara, ada Ahasiweros, Haman, ada Ester, Mordekhai, dan Ratu Wasti. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan secara singkat perjalanan apa yang disampaikan dari kitab Ester pasal 1 sampai nanti kita akan kupas sama di pasal 10. Saudara, bahwa Ahasiweros pada saat itu memiliki kekuasaan yang tertinggi di Media Persia. Dan pada saat itu dia betul-betul merayakan sebuah kerajaannya. Dia memiliki kekayaan yang besar, saudara. Ya, kalau saat ini mungkin triliunan, saudara. Karena dicatatkan di dalam kitab Ester pasal 1 untuk merayakan pengucapan syukurnya. Bayangkan saudara, Ahasiweros mengadakan pesta selama 180 hari, saudara. Ya, orang kaya di dunia belum ada yang merayakan pesta 180 hari. Ditambah 7 hari kembali merayakan bersama dengan para rakyatnya, saudara. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kekayaannya yang cukup besar, kekuasaan yang tinggi, dan bentangan kota-kota bahkan negara-negara di tangan Ahasiweros. Dan pada saat itu memiliki istri yaitu Ratu Wasti. Singkat cerita saudara, Ratu Wasti ini menolak undangan raja sehingga raja tersinggung dan marah, dan akhirnya Ratu Wasti itu berdasarkan undang-undang kerajaan diberhentikan menjadi istri, saudara. Nah, dalam kisah ini saudara, yang dicatatkan di dalam Alkitab ini bukan dongeng, saudara,
tapi ini adalah kejadian yang nyata 465 tahun sebelum Masehi. Berarti kalau kita bentang saat ini kurang lebih 2500 tahun, Saudara. Nah, dicatatkan di dalam Alkitab bahwa apa yang terjadi, Ratu Wasti digantikan oleh Ratu Ester. Nah, ketika Ratu Ester ini dipersiapkan Tuhan melalui pelayanannya Mordekai, Saudara. Kalau kita baca kitab Ester ini, ada sebuah tema besar yang dicatatkan, yaitu pemeliharaan Tuhan. Terjadi bagi orang percaya. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang percaya. Amin. Jadi orang percaya dipelihara Tuhan. Amin. Amin. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu duduk di tempat ini percaya bahwa saudara adalah orang percaya yang dipelihara Tuhan. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Ratu Ester ini dipersiapkan 6 bulan untuk mempersiapkan seluruh perlengkapan kehidupannya untuk menjadi seorang ratu. Kemudian 6 bulan juga masuk di dalam perihal persiapan menjadi seorang ratu itu harus memiliki pengetahuan dan pendidikan kehidupan menjadi seorang ratu. Hampir 1 tahun Ester dipersiapkan menjadi ratu. Akhirnya Ester menjadi ratu, saudara. Dan ketika Ester menjadi ratu, Haman yang menjadi Perdana Menteri, itu telah diberikan kepercayaan besar oleh Raja Ahasiweros. Sehingga Haman memiliki kekuasaan nomor 2 setelah Ahasiweros. Bahkan Ahasiweros memberikan kepercayaan cap di cincinnya, ini adalah lambang kekuasaan negara diberikan kepada Haman. Haman yang memiliki kekuasaan tertinggi sehingga dia tinggi hati, dia senang dihormati masyarakatnya, dia senang dihargai rakyatnya. Ketika di pintu gerbang semua orang menghormati, ada yang namanya Mordekai itu tidak tunduk dan menghormati dia. Selanjutnya saudara, apa yang terjadi? Haman merasa sakit hati sehingga dia berkata kepada raja, ada satu bangsa yang tercerai-berai. Bangsa Yahudi ini sedang tercerai-berai setelah pembuangan ini, saudara. Sehingga dia mengatakan bangsa ini tidak menghormati raja. Dan dia berencana untuk memusnahkan bangsa ini, saudara. Atau dibinasakan, dihilangkan, saudara. Dan apa yang terjadi setelah itu, raja menyetujui dan mempersilakan. Karena raja nggak tahu, saudara. Saking raja percaya kepada Haman, saudara. Kemudian ada persepakatan, ada 2 orang yang dipercaya dalam kerajaan namanya Bigtan dan Teres ini merencanakan sebuah pembunuhan kepada raja dan diketahui oleh Mordekai. Kemudian Mordekai secara kesimpulan melaporkan itu dan akhirnya orang ini disulakan atau digantung, saudara. Hukuman mati. Dan Mordekai dalam sejarah buku kerajaan masuk dalam cerita sejarah ini. Kemudian selanjutnya setelah Ester menjadi ratu, Ester berencana mengadakan sebuah pertemuan. Atau mungkin hari ini adalah dinner, saudara ya. Atau fun dining, saudara ya. Atau ciaciu, saudara ya. Dan apa yang terjadi? Haman dengan senang hati punya kekuasaan untuk membinasakan bukan cuma Mordekai. Karena buat dia terlalu hina untuk membunuh seorang Mordekai, saudara. Dia akan merencanakan membunuh bangsa Israel. Saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Haman mempersiapkan ini, dia akan menyulakan Mordekai. Menggantung Mordekai. Setinggi 50 hasta atau ukurannya 22 meter. Saudara nggak kira-kira ini orang. Saking kekinya sama Mordekai, saudara. Orang kalau digantung 5 meter juga meninggal, saudara, betul nggak? Ini nggak kira-kira 22 meter, saudara, dikerek kayak bendera, saudara ya. Selanjutnya, saudara, ketika Ratu Ester akan mengundang raja dan juga pembesar serta Haman masuk dalam kategori itu. Apa yang terjadi, saudara? Di pasal 6, raja lagi tidur nyenyak.
bangun malam-malam. Ini saudara sebut hoki atau buat Mordekai apa keberuntungan atau untung atau kebetulan saudara. Nanti kita kupas. Raja bangun, tiba-tiba dia ingat coba Mang Didin. Wow, enggak ada Mang Didin saudara ya, pegawai raja ya. Saudara dipanggil namanya, coba buka cerita itu catatan raja. Dibuka saudara, dibuka cerita tentang rencana pembunuhan Bigtan dan Teres kepada raja dan dilaporkan oleh Mordekai. Wis, raja ingat cerita ini. Akhirnya dia tanya, dikasih hadiah enggak Mordekai? Enggak dikasih apa-apa. Dia lagi merenung saudara. Saya enggak tahu persis itu jamnya jam berapa, tapi kalau terbangun biasanya kan menjelang subuh ya saudara. Karena raja kan dijagain 24 jam sama pegawai-pegawainya. Dan kemudian dia tanya itu di pelataran ada siapa? Ada Haman. Haman itu siap sedia saudara. Dia udah seneng mau ngebunuh Mordekai dan mau ngebunuh bangsa Israel. Coba panggil. Begitu dipanggil diajak ngobrol saudara. Kira-kira kalau orang berjasa kepada raja, singkat ceritanya gitu saudara. Dikasih apa ya? Wah, Haman itu udah seneng saudara. Dia pikir dirinya saudara, wah gak akan jauh ini mas saya gitu bakal dipromosiin gitu ya. Udah jadi orang nomor 2, udah jadi Perdana Menteri, masih haus jabatan. Dia dengan senang hati, raja yang pertama kasih baju yang terindah seperti yang raja pakai. Yang kedua suruh dia naik kereta kuda yang raja suka pakai juga. Dia senang. Yang ketiga diarak keliling lapangan kota. Wah dia udah senang, itu akan disampaikan kepada dia. Akhirnya raja bilang gini, oke, kamu siapin dan kasih tahu bahwa orang itu adalah Mordekai saudara. Singkat ceritanya gitu. Kamu gak boleh ngomong apa-apa, lakukan itu. Nah ulang saudara, kalau orang sudah bilang, nah jadi Mordekai saudara. Panas tiris asli Haman saudara. Setelah itu dia melakukan itu, akhirnya Mordekai dikasih baju yang bagus yang raja pakai. Kemudian dia naik kereta kuda yang raja pakai. Kemudian dia diarak keliling lapangan kota. Dan Haman yang bilang hormati orang yang berjasa kepada raja. Dia pulang panas dingin saudara, ketemu istrinya. Mordekai bla 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 beginilah saudara ya. Dan akhirnya ada penasehat yang bilang, mungkin bahasa sederhananya, cilaka Haman ini mah, cilaka buat Haman. Belum selesai, Haman dijemput oleh orang dari kerajaan untuk dibawa makan bersama dengan Ratu Ester dalam undangan. Dan kemudian Ratu Ester menyampaikan kepada Raja Ahasiweros secara singkat saudara. Dan Raja merasa ada apa ini? Bangsa hamba akan dibinasakan oleh orang yang memiliki hatinya bla 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 bla. Siapa? Kata raja. Haman. Kemudian raja panas hati, dia keluar ke taman istana. Dan Haman sujud kepada Ratu Ester supaya diselamatkan. Kemudian raja balik dan marah karena dia dibilang bahwa kamu ada dekat tempat peristirahatan ratu untuk menggagahi saudara. Marah raja saudara. Kemudian apa yang terjadi? Tiang gantungan setinggi 22 meter yang direncanakan oleh Haman untuk Mordekai saudara. Gantungan itu dipakai oleh Haman dan Haman mati. Apakah ini kebetulan? Apakah ini hokinya Haman saudara atau hokinya Mordekai? Kita akan teruskan. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Mordekai menggantikan Haman menjadi orang yang sangat penting di dalam kerajaan Media Persia. Mordekai diberikan wewenang yang besar oleh Ahasiweros. Dan apa yang terjadi? 127 wilayah
yang dikirim surat dengan kecepatan yang tinggi. Zaman sekarang kan ada WhatsApp group, set, selesai. Dulu saudara pakai kereta kuda, wah pakai kuda dikejar itu, enggak kekejar saudara. Dan Ratu Ester puasa, akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan pakai Mordekai dan bangsa Israel tidak jadi dibinasakan, melainkan mereka membela diri mereka dan akhirnya mengalami kemenangan. Apakah ini keberuntungan buat bangsa Israel? Apakah ini hoki buat bangsa Israel? Apakah ini kebetulan buat bangsa Israel secara sirkulasi alam, saudara? Saudara, dari apa yang diceritakan tadi secara singkat, Bapak Ibu boleh nanti baca pasal 1 sampai pasal 10, luar biasa berkatnya, saudara. Ada 3 hal yang saya dapatkan. Kita akan kupas sama-sama. Apakah ini keberuntungan, apakah ini untung, apakah ini hoki, apakah ini kebetulan buat Esther, buat Mordekai? Yang pertama, saudara, istri saya boleh baca. Poin yang pertama. Tangan Tuhan yang tak terlihat bekerja mengendalikan peristiwa-peristiwa dalam kitab Ester. Yang pertama, Raja Ahasiweros tidak dapat tidur. Boleh baca ayat. Ester 6 ayat 1 dan 2. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Saudara, hari ini temanya tentang invisible hand. Tangan yang tidak terlihat. Saudara, tangan Tuhan bekerja bagi kita orang percaya. Walaupun tidak terlihat. Yang setuju katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Saudara, yang pertama bagaimana tangan Tuhan bekerja. Dan ini saya bilang bukan keberuntungan, bukan untung, bukan hoki, bukan kebetulan. Tapi betul-betul tangan Tuhan bekerja. Bagaimana seorang raja lagi tidur lelap, tiba-tiba dia bangun malam itu. Dan tiba-tiba dia mengingat catatan sejarah dan harus dibuka dan harus dibaca. Kemudian cerita itu dan disampaikan bahwa apakah Mordekai sudah mendapatkan sesuatu dari raja. Ini tangan Tuhan. Amin, saudara. Itu pun yang banyak terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita manusia nggak akan mungkin, saudara. Nasib bangsa Israel sudah diunjuk tanduk. Kalau kita baca ukuran waktu secara itu hanya beberapa bulan menuju akhir tahun bangsa Israel akan dibinasakan. Prosesnya nggak lebih dari 11 bulan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan beracara dalam kehidupan Mordekai. Tuhan beracara dalam kehidupan Ester untuk menjadi pembela bangsanya. Jadi yang pertama, saudara, raja dibangunkan oleh Tuhan dan raja membaca catatan sejarah itu. Yang kedua, saudara, Haman akan menyulakan atau menggantung Mordekai, namun hal ini berbalik kepadanya. Ester 7 ayat 9 sampai 10. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudara, bagaimana Haman berniat untuk menyulakan atau menggantungkan Mordekai, saudara, di dekat rumahnya setinggi 22 meter. Dan dia pasti ketawa, mati kau Mordekai. Terbalik kepada dia, saudara. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita juga. Ada banyak orang yang memperlakukan kita tidak adil. Kita seringkali gemes sama orang itu, saudara. Tuhan,
pengen membalas kejahatan dengan kejahatan. Mordekai lakukan itu enggak, saudara? Enggak lakukan. Dan dia juga enggak punya kuasa apa-apa. Tapi tangan Tuhan yang tidak terlihat membela Mordekai, saudara. Apa yang terjadi? Haman yang tadinya akan menggantungkan Mordekai setinggi 22 meter. Tapi nasib itu kembali kepada Haman, saudara. Orang yang berniat jahat kepada Mordekai. Artinya apa, saudara? Ini bukan keberuntungan, ini bukan keuntungan, ini bukan hoki, ini bukan kebetulan buat Mordekai. Tapi ini tangan Tuhan yang tidak terlihat menyelamatkan Mordekai. Yang setuju katakan amin. Demikian juga tangan Tuhan yang tidak terlihat melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Mungkin perusahaan saudara dihianati orang. Mungkin usaha saudara dijahatin orang. Mungkin pekerjaanmu disikat orang. Mungkin uangmu dicia orang. Tangan Tuhan bekerja buat saudara dan saya. Tuhan Maha Tahu buat kehidupan kita. Amin. Apa yang terjadi yang ketiga? Mordekai dapat mengarahkan bangsa Israel menuju kebebasan dari penindasan melalui Ratu Ester. Ester 9 ayat 1 dan 2. Akhirnya tibalah tanggal 13 bulan Adar, yaitu hari yang ditetapkan untuk pelaksanaan perintah raja atas orang-orang Yahudi. Hari itu telah dinantikan oleh musuh-musuh bangsa Yahudi untuk menguasai bangsa itu. Orang Yahudilah yang mengalah. Tiap kota, orang-orang Yahudi berkumpul dan bersatu untuk menyerang semua orang yang berniat jahat terhadap mereka. Bangsa-bangsa di mana saja menjadi ketakutan kepada mereka, sehingga tak seorang pun berani menghadapi mereka. Bayangkan saudara, negara yang sudah tercerai-berai, ada di wilayah-wilayah yang ada. Dan apa yang dilakukan oleh Haman sudah memerintahkan 127 wilayah. Ada bupati-bupati, ada wali negeri yang siap menindas bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel siap dibinasakan. Tuhan melakukan perkara besar buat Mordekai. Sehingga bangsa ini memiliki kekuatan untuk melawan, saudara. Dan Tuhan beracara. Tangan yang tak terlihat melakukan perkara besar buat bangsa Israel. Banyak cerita dalam kehidupan kita. Keluarga, pekerjaan, usaha kita, kesehatan kita, iman kita di dalam Tuhan. Apakah kita ada di dalam kendali Tuhan? Saudara, ini menjadi pertanyaan buat kita. Saya ingin membaca satu ayat tambahan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita buka sama-sama yuk. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baca sekali lagi saudara. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia bekerja di dalam kehidupan kita, amin. Amin. Dia mengendalikan hidup kita, amin. Tangan Tuhan yang tak terlihat hadir selalu di dalam kehidupan kita. Di ayat terakhir ini dikatakan bagi orang yang taruhkan tangan di dada. Tuhan, aku mau mengasihimu lebih lagi, Tuhan. Aku mau mengasihimu lebih lagi. Buktikan nyata itu, saudara. Konkretkan itu. Apa yang kita lakukan untuk mengasihi Tuhan? Mari semakin intim dengan Tuhan, saudara.
Kemudian yang kedua, terpanggil sesuai dengan, taruhkan tangan di dada. Aku mau Tuhan, hidupku dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, apa yang Allah lakukan kepada Esther dan Mordekai, ini bukan sebuah dongeng. Ini cerita di dalam Alkitab dan sungguh-sungguh terjadi. Perkara kita mungkin berbeda dengan Esther dan Mordekai, saudara. Tapi perkara Esther dan Mordekai begitu dahsyat. Bagaimana bangsanya akan dibinasakan. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Kesehatanmu, keluargamu, pekerjaan, bahkan apapun di dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali ada beberapa orang mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong aku Tuhan? Kenapa Engkau tidak beracara di dalam hidupku Tuhan? Sampai kita seringkali menangis dan pertolongan itu tidak kunjung datang, saudara. Ada dua kemungkinan. Ada seseorang yang belum beres dengan Tuhan, hatinya, saudara. Ada yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengalami kesungguhan hati di dalam Tuhan. Saudara, ingat apa yang dialami raja terbangun malam hari. Itu bukan kebetulan, tapi itu tangan Tuhan yang bekerja. Haman yang harusnya menggantungkan Mordekai, tapi Haman yang tergantung. Itu bukan kebetulan, tapi itu tangan Tuhan bekerja buat Mordekai. Bangsa Israel harusnya binasa, tapi diselamatkan. Bukan kebetulan, tapi tangan Tuhan bekerja. Dalam kehidupan kita, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan apapun di dalam kehidupan kita, bukan kebetulan, tapi tangan Tuhanlah yang tidak terlihat mengendalikan hidup kita. Saya singkat saja di ayat ini, bagi orang yang mengasihinya, bagi orang yang terpanggil dengan sesuai rencananya. Paulus sampaikan ini, maka Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menyanyikan apa yang kau alami kini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Taruhkan tangan di dada sama-sama, nikmati kebaikan Tuhan. Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti.
Ketika setiap saudara menaruhkan tangan di dada, bersyukur untuk saudara yang semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika saudara duduk saat ini, pagi ini di tempat ini, saya percaya ini bukan kebetulan saudara duduk di tempat ini. Tapi hari ini Tuhan bicara buat kita. Bagaimana keadaanmu? Apakah engkau sedang tidak baik-baik saja? Mungkin engkau bergumul dalam keluargamu sedang tidak baik-baik saja. Engkau bergumul dalam kesehatanmu sedang tidak baik-baik saja. Engkau bergumul dalam pekerjaanmu sedang tidak baik-baik saja. Engkau bergumul dalam keuanganmu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan imanmu sedang tidak baik dengan Tuhan. Mari katakan, Tuhan, kalau aku percaya apa yang dilakukan Tuhan kepada Esther dan Mordekai dalam kitab ini, kata pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya, aku mau ubahkan hal-hal yang belum selesai dalam hidupku. Mungkin engkau belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari dikomitmen kembali untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Konkretkan itu di dalam hidup kita. Untuk kita kembali, ada yang belum selesai, ada yang belum beres. Bahkan mungkin selama ini keintiman kita dengan Tuhan gak baik, saudara. Tapi saya mengingatkan kembali saat ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Rekomitmen kembali hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Doa pribadi saudara, pembacaan firman Tuhan saat teduh kita. Kalau saudara mengalami kelemahan, sulit untuk saat teduh setiap hari, saudara bisa minta bantuan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dan saya pun siap membantu saudara. Untuk saudara bisa sama-sama setiap pagi kita baca firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan, kita berdoa bersama. Dengan senang hati kita sama-sama terbangun di dalam iman dengan Tuhan. Mari saudara, kalau engkau sedang tidak baik-baik dengan Tuhan, dan kondisimu saat ini sedang tidak baik-baik, banyak hal di dalam kehidupanmu, selesaikan pertama untuk engkau mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur untuk kondisi yang ada, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengatakan, Tuhan, kondisiku buruk banget Tuhan. Kondisiku gak benar Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami ketakutan hari ini. Tapi percayalah, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu bekerja menjangkau setiap Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tangan Tuhan merendah kita semua. Dia bekerja buat saudara. Saya sudah mengalaminya. Bagaimana kehidupan saya. Hampir 1 tahun 6 bulan saya memproses kesehatan saya. Saya merasakan tangan Tuhan bekerja. Gak punya kekuatan lain. Gak punya pengharapan lain. Hanya Tuhan yang memberikan pengharapan, kekuatan, sehingga muncul sebuah semangat baru. Dan saya katakan ini adalah kesembuhan dalam kehidupan saya. Itu pun terjadi buat kita semua. Setiap saudara punya beberapa kehidupan yang berbeda atau versi yang berbeda. Tapi mari mengucap syukur pada Tuhan. Dan sebelum saudara bereskan hubungan pribadimu saudara dengan Tuhan. Tapi engkau gak pernah berdoa, engkau gak pernah baca firman, kau gak pernah beribadah secara pribadi, minta ampun sama Tuhan. Katakan, aku ambil komitmen itu lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur secara pribadi, mengucap syukur secara pribadi. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Tangan Tuhan dan yakin perkara-perkara besar di dalam hidupmu yang menurut engkau sulit, Tuhan akan lakukan perkara itu. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah Suatu karya, suatu